Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih yang sudah mampir di channel Budaya Tani ya. Ya, di sini saya akan menjelaskan 3 pupuk yang saya akan gunakan dalam penanaman padi saya dan juga pengolahan tanah. Tanah di daerah saya itu sudah mungkin unsur-unsur hara bakterinya sudah ini ya, kian sudah habis, sehingga dalam kesuburan tanah sudah tidak lagi terjaga, sehingga hasil dari beberapa tahun ke belakang itu menurun ya guys. Makanya saya akan mengaplikasikan 3 pupuk ini nanti dalam penanaman padi saya untuk memaksimalkan hasil kembali, karena memang dulu itu bukan saya yang pegang, jadi tidak terlalu memperhatikan dalam pengolahan tanah dan sebagainya, sehingga tanahnya jadi tidak sehat, sehingga dalam hasil pun tidak akan maksimal ya guys. Nah, saya sekarang akan pertama jelaskan itu ada M4. Ini M4 ini untuk membantu fermentasi ya, pada lahan saya dari jerami dan sisa-sisa itu ya, daun, hingga bisa membusuk secara sempurna dan hingga bisa menjadikannya sebagai pupuk dalam tanah juga ya. Ini adalah pupuk M4 untuk fermentasinya, karena dia mengandung bakteri ya, Lactobacillus sp dan Saccharomyces sp. Ini juga ada bakteri fungsionalnya ya, yang bisa membantu penambat nitrogen, larut fosfat, penghasil fitohormon dan lain-lain ya guys. Tapi dia tidak mengandung unsur-unsur hara makro dan mikro ya guys. Ini hanya hayati dan isinya hanya bakteri saja ya. Untuk ini saya gunakan untuk awal pengolahan, awal pentraktoran saya gunakan agar tanahnya sehat ya dan terfermentasi dengan baik ya guys. Ini nanti saya akan gunakan awal pentraktorannya, dan ini digunakan juga harus dengan bahan tambahan seperti gula merah, gula pasir. Tapi saya melakukan ini tambahannya dengan tetes tebu, agar si bakteri ini dapat berkembang biak dengan cepat, sehingga proses fermentasinya maksimal ya guys. Ini harganya sekitar 25 ribuan kalau daerah saya. Terus yang kedua ini ada pupuk booster tanah, atau ini juga sama untuk pengolahan tanah juga, tapi bisa juga untuk pas penyemprotan di lahan yang sudah ada tanamannya, tapi dia lebih ke tanah. Ini namanya pupuk GDM Black Phos Bioorganic Stimultan ya. Ini fungsinya untuk pembenah tanah hayati, stimulan bakteri, booster tanah, mencegah penyakit tular tanah, dan biomediasi tanah. Ini yang ukuran 1 kilo atau 1 liter. Ini cara penggunaannya: larutkan 250 gram dalam air dalam 1 ember 5 liter, aduk merata ya, dan tambahkan ke dalam tangki semprot penuh 16 liter. Apa sisa dilarutkan lagi, terus dibuang ke lahan juga, karena masih ada bakteri di sana ya. Terus ini untuk tanaman semusim bisa pakai 5 kilo per hektar, 2 kali aplikasi ya, saat olah dan saat umur tanaman 30 hari.
juga bisa perkebunan, media perikanan juga bisa untuk ini ya, pembuatan lubang sumur, bukan sumur, lahan ikan gitu. Terus ini black moss ini merupakan pembinah tanah hayati ya, yang sebagai pupuk juga, karena memang dia mengandung Mn dan zinc ya, untuk tanah juga ini, agar dalam penanaman tidak terjadi stres ya, tidak terjadi stres pada tanaman saat pindah tanam. Juga dilengkapi bakteri-bakteri penambat pelarut fosfat, dan ini juga lebih lengkap ya bakterinya. Ini buat teman-teman kalau ada yang mau pakai ya, tapi saya pakai ini soalnya banyak kan, itu ada yang Biobos, ada juga yang eco farming, ada juga yang NASA, ada juga yang red seal, yang ya terserah mau pakai yang mana, tapi saya nyoba pakai yang produk GDM ya, banyak pupuk organik hayati sekarang ya. Terus yang ketiga, ini ada pupuk GDM pangannya. Ini saya nanti gunakan saat tanam atau pada saat kita gunakan untuk tanamannya, karena dia mengandung pupuknya ya. Ini juga sama dari GDM, tapi ini yang POC nya. Sini ada takarannya, 2 gelas 500 ml per tangki 14 liter. Untuk padi 8 liter per hektarnya ya. Gunakan 10 hari sekali. Ini yang kemasan 5 liter guys. Juga ada buat sayuran, bisa sayuran berbuah seperti nanas, terong, tomat, sai cabai dan lain-lain, umbi-umbian dan sayur-sayuran juga bisa ya, untuk agar tahan juga terhadap penyakit yang sejenis ya, itu apa namanya, mawar pelepah juga, terus busuk akar, busuk daun, seperti itulah. Nanti saya akan gunakan 2 kali. Kalau dalam anjurannya kan ini 10 hari sekali ya, selama 4 kali kalau nggak salah. Saya gunakan 2 kali karena saya akan mix dengan pupuk kimia ya nanti, dan pupuk kimia dengan mix agar hasilnya maksimal, dan penyerapan pupuk kimianya pun lebih maksimal juga ya, agar hasilnya bisa melimpah. Ini saya gunakan nanti di awal, agar awal pindah tanam, mungkin sekitar 10-15 hari lah, saya sudah semprotkan ini agar dia cepat membentuk akar dan tidak stres, cepat membuat anakan juga. Saya akan menggunakan dan aplikasi 3 produk ini dalam musim tanam kali ini guys. Mudah-mudahan hasilnya maksimal dan memuaskan. Nanti ini saya akan gunakan juga untuk lahan persemaian. Terus ini nanti saya akan gunakan juga untuk perendaman bibit ya, perendaman bibit padi agar terimunisasi dengan baik, tidak gampang terserang penyakit juga pada saat di persemaian. Gunakan gedembang juga ya, saya gunakan 2 gelas juga untuk 10 liter air ya, dengan jumlah bibit 10 kilo. Bibit yang saya pakai nanti saya pakai varietas Sertani 13 dan juga Rajasa. Ya, sekian dari saya guys.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.